Halo Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami berharap Bapak-Bapak, Ibu tetap baik, sehat, dan bisa bertumbuh lebih dekat sama Allah melalui tantangan ini, yaitu coronavirus dan pandemik di dunia ini. Saat ini kita mau melihat sebuah nama Allah, nama lain daripada semua yang sudah kita lihat, yaitu Yehova Nisi. Karena jangan lupa kita dapat banyak nama bagi Allah khususnya di Perjanjian Lama supaya kita bisa memahami karakter Allah lebih dalam lagi. Lalu nama ini diberikan di perang atau pertempuran pertama Israel melawan orang Amalek. Lalu kalau istri saya nama dia Bupati. Nah, Ibu Bupati guru TK. Nah, kalau saya masuk dan saya mengunjungi kelas dia, seringkali anak-anak tidak memanggil saya Mr. Steve atau Papa Steve. Seringkali mereka memanggil saya Mapa atau Mr. Paddy. Karena yang perempuan istri saya Miss Paddy, lalu yang laki-laki saya Mr. Paddy. Karena ada hubungan di antara saya dan Ibu Bupati yang khusus. Lalu saya diambil atau dikasih nama dia. Walaupun Mr. Steve bagi anak-anak mereka tahu ada hubungan khusus di antara you dan guru saya. Lalu saya mau memanggil you Mr. Paddy. Nah, mirip sama dengan Allah kita. Karena ada hubungan khusus dengan Allah, Allah memberikan banyak nama supaya kita bisa tahu bagaimana dia disambung dengan kita atau hubungan dia dengan kita lebih jelas lagi. Lalu nama kita akan pelajari hari ini adalah Yahweh atau Yehova Nisi. Allah itu panji kita. Dan kita akan melihat nama ini muncul di Keluaran 17. Nah, di Keluaran 17 ada Musa, ada Yosua, mereka lagi mau masuk dan berperang melawan orang Amalek. Lalu saya akan membaca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai ke 15 yang berbunyi, "Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, 'Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.' Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pegang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit.' Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, 'Tuhanlah panji-panjiku.' Yehova atau Yahweh adalah panjiku. Nah, mungkin di kebudayaan kita tidak selalu ada pengertian yang cukup dalam atau cukup jelas tentang panji-panji. Tapi dulu kalau ada perang,
kalau orang masuk ke dalam perang atau pertempuran itu, mereka selalu membawa panci atau bendera. Supaya kalau mereka masuk perang itu, mereka bisa melihat warna merah putih. Dan kalau mereka melihat bendera merah putih, waduh, lebih semangat lagi, lebih kuat lagi, motivasi kembali lagi supaya mereka terus berperang karena mau merdeka atau mau menang. Nah, kalau bendera atau panji itu jatuh dan orang lagi gugup, khawatir, takut, lemah, dan tidak melihat bendera, tidak ada peringatan mengapa mereka berperang, mengapa mereka maju terus, lalu mungkin mereka mau lari karena enggak kuat lagi. Tapi kalau bendera itu, panji itu bisa diangkat lagi dan kita bisa angkat mata kita dan melihat, itu merah putihku. Waduh, kita berjuang, kita berperang karena kita mau merdeka dan mereka dikuatkan lagi. Itu alasannya ada panji-panji di dalam sebuah perang. Nah, di dalam cerita ini yang menjadi panji seperti tangannya Musa. Lalu kalau tangannya Musa diangkat, mereka menang. Tapi kalau tangan dia jatuh atau turun, mereka kalah. Lalu mereka lihat dengan jelas, waduh, kita harus menolong dia angkat tangan sepanjang hari supaya di lapangan, di tempat mereka lagi berperang melawan orang Amalek, mereka bisa tetap menang. Dan selama tangan diangkat, Yosua dan orang Israel menang. Lalu alasan Tuhan menjadi panji kita supaya kalau kita lemah, kalau kita khawatir, kalau kita takut dan kita tidak ingat dengan Allah sama sekali, kita bisa ingat, waduh, dia adalah panji saya. Dan saya bisa angkat tangan, saya bisa melihat dia seperti panji atau bendera. Dan saya bisa dikuatkan lagi. Kita bisa membaca satu ayat tentang orang Mesias, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Di Yesaya 11 ayat 10 yang berbunyi, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kedamaiannya akan menjadi mulia. Lalu Mesias akan menjadi seperti panji-panji, seperti bendera. Lalu yang di Keluaran 17, tangan-tangan Musa menjadi seperti bendera atau panji. Dan Musa sadar, waduh, Allah adalah panji saya. Dan kita dapat nama ini baru. Di salib juga yang kosong, kita bisa melihat, waduh, Yesus sudah ada kemenangan. Karena dia disalibkan bagi kita. Dan kalau kita ingat salib itu, dan Yesus yang disalibkan, dan Yesus yang diturunkan, dikuburkan, dan dibangkitkan lagi. Waduh, kita seharusnya merasa semangat lagi untuk hidup di dunia ini bagi dia. Lalu Allah harus menjadi sebuah gambar atau bendera atau panji bagi kita supaya kita ingat, supaya kita bisa melihat ke depan dan kita sadar, saya masih bisa. Saya masih bisa berjuang. Saya masih bisa maju. Saya masih bisa mencoba. Nah, waktu kami tinggal di Indonesia, ada lomba lari di Jembatan Suramadu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, Jembatan Suramadu agak lurus di pinggir, tapi di tengah itu naik kayak ini. Lalu bentuknya jembatan seperti ini. Supaya kapal-kapal bisa lewat di paling tengah, di bawah jembatan itu, supaya jembatan tidak harus buka naik turun dan sebagainya setiap kali ada kapal mau lewat. Nah, karena jembatan masih baru di Surabaya dan Madura, mereka ada lomba lari. Dan saya dan teman-teman saya kami ikut lari. Tapi, waduh, panas sekali di Indonesia hari itu, dan enggak pendek di jembatan juga, lalu agak jauh, lalu mulai dari pihak Surabaya lari ke arah Madura, naik di tengah, turun lagi, tembus di Madura, putar balik, dan waktu kembali lagi, waduh, saya sudah capek karena memang saya mau mencoba dapat medali
Dan saya berhasil dapat medali, tapi harus lari keras. Dan saya banyak latihan sebelum lomba lari itu. Dan saya lari ke Madura, bola balik, arah ke Surabaya, tapi waduh, capek sekali. Dan saya melihat puncak di jembatan itu. Dan saya melihat kalau saya bisa melewati puncak di jembatan, saya tahu akan turun ke bawah dan bisa lari lebih mudah. Cuma ini yang sulit, tapi saya melihat puncak di sana dan saya dikuatkan karena setiap kali saya melangkah, saya tahu saya menjadi lebih dekat sama puncak di sana. Lalu puncak menjadi seperti panji. Kalau kita angkat mata dan kita udah lemah, tapi kita melihat tujuan kita bisa dikuatkan lagi, kita bisa semangat lagi untuk terus hidup dan maju. Dan saya lari sampai ke puncak dan udah lewat puncak lebih mudah untuk selesai lomba lari itu. Memang Yesus menjadi seperti panji itu bagi kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi khawatir, takut dengan coronavirus, lagi tidak tahu tentang masa depan, kalau pekerjaan udah dicabut, udah hilang, kalau khawatir untuk keuangan dan kalau uang cukup atau tidak, jangan lupa Allah sudah menjelaskan Dia adalah panji kita. Supaya kita bisa angkat mata setiap kali kita depresi, kita khawatir, kita sedih. Angkat kepalamu dan melihat salib itu yang kosong. Melihat kehidupan Yesus. Melihat Allah kita. Dan ingat, Dia adalah panji kita, supaya kita dikuatkan lagi, supaya kita merasa semangat lagi, supaya kita bisa maju terus, karena kita adalah Allah yang masih hidup dan menjadi panji bagi kita. Saya mau selesai dengan 2 ayat dari 1 Korintus yang menjadi doa saya bagi kita semua saat ini. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan doa saya bagi kita semua, kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Karena Allah menjadi panji kita. Dia hidup dan Dia siap memberikan semangat kepada kita untuk hidup dalam kehidupan ini, untuk terus melayani Dia dan maju terus karena Dia adalah Yehova, Yahweh Nisi atau panji kita. Amin.